Shalom, puji Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata dan ajaib hadir di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita bersyukur atas hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk berjumpa, untuk sama-sama berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam doa dan firman-Nya. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas segala kasih setia anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Atas nafas hidup yang kami terima, dan hari ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menuntun kami dengan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang kami dengar ini menjadi kekuatan dan menjadi pelita dalam kehidupan yang kami jalani. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab Ayub pasal 1 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub sedang diterpa malapetaka. Berita sedih datang berturut-turut. Ternaknya habis dirampas, ternaknya ada yang dibakar oleh api yang dari langit. Para penjaga ternak terbunuh. Harta benda yang menjadi sumber kehidupan keluarga Ayub habis. Dan yang paling menyedihkan adalah 10 orang anaknya meninggal ditimpa rumah yang roboh karena angin kencang. Peristiwa duka yang menimpa Ayub bukan hanya 1 atau 2 orang anak, tetapi 10 orang anak di tempat yang sama dan dalam waktu yang sama. Duka yang sangat mendalam yang ia hadapi. Saudara, dalam pergumulan penderitaan yang berat yang dihadapi Ayub tidak membuat dia mundur dan berbalik kesetiaannya dari Allah. Tetapi yang Ayub lakukan adalah ayat 20, ia sujud dan menyembah kepada Allah. Pergumulan penderitaan yang dihadapi Ayub tidak membuat dia meninggalkan Tuhan. Justru dalam penderitaan ini memurnikan kesetiaan iman Ayub kepada Allah. Dan pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberikan 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub 42 ayat 10. Saudaraku, hal yang sama terjadi pada seorang nabi besar, Daniel, ketika mengetahui raja telah membuat surat penetapan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonannya bukan kepada raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Artinya, surat penetapan raja ini adalah berita sedih bagi Daniel. Karena dia menyembah kepada Allah, berarti itu vonis untuk dia akan dibuang di kandang singa. Vonis mati untuk Daniel. Tapi apa yang ia lakukan? Seperti Ayub. Daniel pasal 6 ayat 11. Ia pulang ke rumahnya dan sujud menyembah kepada Allah. 3 kali sehari ia berlutut memuji Allah. Pada akhirnya Daniel selamat di kandang singa. Pesan firman Tuhan bagi kita semua.
bahwa dalam menghadapi pergumulan, kesulitan, dan penderitaan, janganlah meninggalkan Tuhan. Hendaknya kita datang bersujud dan menyembah Allah. Kita meneladani Ayub dan Daniel. Saudara, seorang hamba Tuhan pernah berkata, mengikut Tuhan ibarat mendaki gunung. Semakin terjal kita mendaki, janganlah kita balik dan turun gunung, karena kita semakin dekat dengan puncak pertolongan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, mengakhiri perenungan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami untuk datang sujud dan menyembah Tuhan. Dikala perahu kehidupan kami diterpa oleh gelombang-gelombang pergumulan dan penderitaan, kami minta pertolongan kuasa Roh Kudus memampukan kami mempraktikkan firman Tuhan. Bapa, hari ini kami hendak melaksanakan tugas dan tanggung jawab, baik sebagai anak, sebagai suami, istri, orang tua. Kiranya Tuhan hadir memampukan kami dengan kesehatan, dengan kekuatan. Tuhan memberkati sehingga segala hal yang kami kerjakan, yang kami upayakan dalam hidup ini memberikan hasil yang baik, menjadi berkat untuk kehidupan keluarga. Sebagai siswa, mahasiswa dalam studi, Tuhan tolong supaya kami belajar dengan semangat, dengan kepintaran, dan kami boleh meraih sukses untuk cita-cita dalam hidup kami. Orang tua yang sudah lanjut, Tuhan Yesus menolong selalu. Yang sakit kiranya kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan. Pemerintah kami dalam tugas dan tanggung jawab, kami memohon berkat Tuhan, hikmat surgawi menyertai mereka. Bapa, seluruh kehidupan kami bawa ke dalam kuasa Tuhan. Mohon ampun segala dosa dan pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, terima kasih. Sambutlah hari ini dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.